Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini di tanggal 18 Zulqa'dah tahun 1444 miladi atau hijrah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan Islam tentunya, yang dengan ketiga kenikmatan itu merupakan modal dasar kepada kita semua dalam rangka terus senantiasa menambah amal salih, amal yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenikmatan itu kita bisa menggunakan secara maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak jika kita telah kembali dipanggil ke sisinya. Teman-teman sekalian, ingin melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin kita telah memasuki pada hadis yang pertama. Ya, kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua, insyaallah di halaman ke-7 kalau kitabnya sama pada kami. Seperti ini kitabnya. Hadis yang kedua nanti dari Ummul Mukminin, yaitu yang dimaksud adalah Bunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah beberapa istri Nabi yang lainnya. Hadis yang kedua di halaman ke-7 juga kitabnya sama seperti kami, yaitu di kitab Riyadhus Shalihin, yang ditulis atau karangan Imam An-Nawawi. Ya, itu An-Nawawi itu adalah bukan nama asli, tapi dia lahirnya di desa Nawa, seperti itu ya. Maka dinisbatkan ke demikian daerah, sebagaimana Imam Al-Bukhari yang telah menulis hadis sahih, kitab hadis sahih Al-Bukhari, ya kan. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail, maka dia digelar Al-Bukhari karena untuk menunjukkan bahwasanya Islam telah masuk ke daerah kami, itu ke daerah Bukhara tadi, maka dia diberikan gelar Al-Bukhari, sebagaimana juga Imam An-Nasa'i dan Imam Muslim berasal dari Naisabur, yaitu Naisabur, maka diberikan sebagai An-Naisaburi di ujung namanya. Langsung saja teman-teman, kita bacakan hadisnya insyaallah. Hadis yang kedua, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya'zu jaysul Ka'bata fa idza kanu bibayda'a minal ardi yuhshabu bi awwalihim wa akhirihim. Satu pasukan tidak menyerang Ka'bah ketika mereka berada di tanah lapang, mereka dibenarkan oleh Allah, dan pasukan yang paling awal hingga yang paling akhir itu dibenarkan oleh Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Qalat, Aisyah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuhsyabu bi awwalihim wa akhirihim? Gitu. Bagaimana mereka dibenarkan dari yang paling awal dan yang paling akhir? Wa fihim aswaqahum wa man laysa minhum. Itu bagaimana mereka dibenarkan dari paling awal dan paling akhir, sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang pasar, dan ada orang-orang pasar dan ada orang yang bukan dari mereka. Disebutkan di sini aswaqahum, ya kan, ada orang pasar dari mereka, wa man laysa minhum, dan bukan orang dari kalangan mereka yang hendak menyerang Ka'bah itu. Ditenggelamkan bersama-sama di satu tempat seperti itu. Maka qala Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, yusyabu bi awwalihim wa akhirihim. Rasul bersabda, mereka dimenangkan dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, seperti itu. Hadza lafzul Bukhari. Adapun hadis ini adalah lafaz daripada Imam Al-Bukhari itu sendiri. Hadis ini kalau kita merujuk kitab induknya nanti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis yang nomor hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis yang pertama, dan Imam Muslim di nomor hadis 1907. Seperti itu. Imam Abu Dawud juga mendapatkan hadis yang sama di nomor hadis 2201, Imam At-Tirmizi di nomor hadis 1647, Imam An-Nasa'i mengeluarkan hadis di dalam Sunan Al-Kubronya, itu ya, jilid 1, 59 dan 60. Imam Ibnu Majah di nomor hadis 4227, Imam Ahmad juga mendapatkan hadis yang sama di jilid pertama di
nomor yang ke-25 tidak biru. Maka di dalamnya disebutkan jika manusia berniat mengerjakan amal salih namun dia tidak menunggu amal saleh namun dia tidak terhalang atau dia terhalang dari mengerjakannya, maka ditulis baginya pahala sebagaimana yang ia niatkan. Seperti itu. Yang pertama kemarin ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pun kita ada tertimpa bencana suatu daerah, kita tidak niatkan berbuat keburukan, maka tak aman daripada apa yang ditentukan. Jadi akan dibangkitkan ketika meninggal dalam kondisi bencana, tenggelam ataupun terbenam, ada gempa misalnya kan, tenggelam ke dalam bumi, maka nanti ketika dibangkitkan itu berdasarkan niat kita gitu. Berdasarkan niat kita ketika kita sebelum ditenggelamkan tersebut gitu. Maaf ini tadi yang hadis yang kedua di Riyadhus Shalihin ini Imam Bukhari mencantumkan di nomor hadis 2118 ya gitu, maaf. Dan Imam Muslim di nomor hadis 2884 seperti itu. Ini di bawahnya disebutkan seperti itu, ada penjelasan nanti bagaimana pencantuman nomor hadis dan penjelasan sedikit seperti itu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita senantiasa waspada, gitu kan. Kalau misalnya mau diajak teman pergi ke suatu daerah, ya jangan langsung mengikut ketika belum tahu apa yang ditujukan. Misalnya, ayo ikut saya pergi ke sini. Nah, perginya ke sini tuh kemana dulu? Mau apa di situ? Jangan-jangan nanti kita menuju ke tempat-tempat yang tidak baik atau ke tempat maksiat seperti itu kan. Ada cerita yang viral, ya kan, sebagai penutup dari pembahasan ini. Seorang hamba yang satunya beriman, kakak beradik, ya adiknya beriman, kakaknya itu ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Jadi suatu ketika setan mendatangi ahli ibadah tadi, berbisik, kamu kan ahli ibadah, telah banyak amalannya dan kamu dekat pada Allah. Kalau kamu tidak pernah bermaksiat, bagaimana kamu bisa merasakan manisnya kenikmatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu maksiat, nanti kamu akan bertobat kan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah masuk halus. Maka ketika singkat cerita dia ingin mencoba kemaksiatan, dibisik sama setan, datang aja ke tempat adikmu, karena tempat adikmu itu adalah tempat-tempat yang datang kemaksiatan seperti itu. Kalau kayak sekarang nyebar lah gitu kan, datang ke tempat adiknya, tapi di saat yang bersamaan itu Allah memberikan hidayah kepada adiknya. Adiknya tadi terpikir, mau sampai kapan saya begini melakukan dosa terus, nanti apa nggak malu ketika dihadapkan Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia dari kiamat, ditampakkan semua aib saya. Kalau bertobat, dia mendatangi masjid, pengen ketemu sama kakaknya tadi yang biasanya di masjid beribadah. Jadi ketika ke masjid dia tidak menjumpai kakaknya. Sebaliknya kakaknya datang ke tempat adiknya untuk berniat melakukan maksiat tadi, tidak ketemu sama adiknya. Seperti itu. Jadi kakaknya tadi berniat untuk bermaksiat, adiknya bertemu ke masjid untuk menemui kakaknya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nggak ketemu sama kakaknya, dia sujud, sholat, sujud di situ. Ketika adiknya di sujud bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis segala kesalahan-kesalahannya, ketika sholat itu terjadi gempa di daerah itu. Jadi gempa dan akhirnya tenggelam. Tenggelam, kakaknya tadi juga tenggelam dalam kondisi maksiat, adiknya tadi dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah juga tenggelam. Maka ini kan menjadikan pelajaran. Kalau ada terpikir mau bermaksiat, apalagi melakukan dosa besar, coba pikirkan seketika ketika kita melakukan dosa besar itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main gitu. Kalau misalnya kita diajak teman ke tempat-tempat misalnya kayak diskotik, bagi muslim ya, itu khususnya bagi muslim orang yang beriman, jangan mau gitu. Atau diajak, ayo pergi ke saya kemana? Pokoknya ikut aja deh, jangan. Karena nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya, penglihatan, pendengaran, itu ucapan, dan apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika diajak pergi orang lain untuk ke suatu daerah yang kita nggak ngerti kemana, jangan main ikut. Ya, khawatirnya di situ pas turun aja kita akan terkena. Walaupun kita akan dibangkitkan berdasarkan niat hati kita masing-masing berdasarkan hadis tadi gitu. Jadi kalau misalnya terjadi gempa bumi, kita ditenggelamkan dengan kita membawa niat baik, tidak bermaksud untuk bermaksiat, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi kita berniat yang baik tadi. Makanya niatnya yang baik-baik terus itu, jangan berniat untuk melakukan kemaksiatan apalagi dosa. Nah, ini sedang kita dikhawatirkan sedang ingin melakukan dosa-dosa, apalagi dosa besar, jangan mabuk atau berjudi. Ketika saat kita baru melakukan itu dan baru benar pertama kali melakukannya, terjadi bencana, bisa meninggal dunia, sakit mendadak, atau bisa jadi terjadi gempa yang bisa menenggelam kita ke dalam muka bumi. Wallahu taala bisawab. Itu saja bisa saya sampaikan pada teman pagi ini. Insyaallah kita akan sambungkan nanti pada hadis berikutnya, dan selanjutnya nanti pada hadis yang ke-13 kita akan masuk bab taubat seperti itu. Jadi kita hadis Shalihin insyaallah. Kitab ini sangat menarik sekali. Sampai-sampai saya kalau sudah baca ini kadang-kadang nggak ingat apa-apa gitu. Belum makan belum minum misalnya gitu kan, rasanya asiknya kalau sudah membaca itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan bagian daripada amal sholih yang juga mengalir pahalanya kepada almarhumah ibunda saya yang telah kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap demikian bisa mengangkat derajat beliau, dan juga saya mendoakan bagi orang teman-teman yang sekalian masih memiliki orang tua, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, jangan sia-siakan waktu yang telah terlewati.
yang tersisa masih ada, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua kalau masih ada. Jika pun tidak ada, maka kita sama-sama mendoakan, mengingatkan untuk ilmu sebagaimana video yang kami sharingkan sampai berapa episode itu, sampai ke episode 18 ya. Kemudian kita disambungkan kembali, maka niatkanlah beribadah kepada berbakti kepada kedua orang tua, itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau orang tua sudah ridho, Allah ridho, ya sudah, hidup kita beres gitu kan, nyaman saja gitu. Apapun masalahnya ketika orang tua sudah ridho, Allah sudah ridho, seperti tidak ada masalah. Masalah ada tapi kita akan mudah dalam menghadapi, insyaallah. Itu saja. Jika ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya, silakan diambil manfaatnya, dibagikan dan diajarkan kembali. Jika ada kesalahan itu berasal daripada kekurangan saya pribadi sebagai manusia. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.